Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwata illa billah. Anak-anakku, para santri yang kami banggakan rahimani wa rahmakumullah. 75 tahun nikmat kemerdekaan dirasakan oleh bangsa Indonesia, termasuk kita semuanya. Sebuah kemerdekaan, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sepantasnya untuk kita syukuri bersama. Namun bagaimanakah mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara yang telah Allah dan Rasulullah atur di dalam syariat Islam yang mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa dari banyak hamba-hambanya ini, sangat sedikit dari hamba-hambanya yang mau bersyukur dengan hakikat syukur yang sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya, ada baiknya kita simak perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di mana beliau menjelaskan bahwasanya syukur itu setidaknya harus memenuhi 3 rukun. Yang pertama, kata beliau, adalah dengan mengakui nikmat tersebut dari Allah secara batin. Di dalam hati kita, kita meyakini bahwa nikmat kemerdekaan ini benar-benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu zat pun yang bersekutu dengan Allah untuk memberikan nikmat kemerdekaan ini kepada bangsa Indonesia. Dan inilah yang diakui juga oleh para pejuang kemerdekaan, para pendahulu kita, sehingga dicantumkanlah pengakuan mereka tersebut di dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang 45. Ini saya bacakan. Di mana di sana dituliskan, disebutkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dalam pembukaan Undang-Undang 45 ini sangat jelas sekali bahwa mereka, para pejuang kemerdekaan yang telah mendahului kita, mereka betul-betul mengakui bahwa karunia kemerdekaan ini, nikmat kemerdekaan ini hanya semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kemerdekaan ini mereka raih setelah usaha mereka, pertumpahan darah di antara mereka, perjuangan mereka, baik berupa materi, bahkan pengorbanan jiwa mereka. Namun, tatkala Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi kemerdekaan ini. Maka mereka mengakui kemerdekaan ini hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah ada satu nikmat yang kalian terima kecuali nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting sekali. Yang pertama, rukun pertama dari syukur kita atas kemerdekaan yang telah kita nikmati ini adalah dengan kita meyakini bahwa nikmat ini semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu zat pun yang bersekutu untuk memberikan nikmat kemerdekaan ini kepada bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kata Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, rukun yang kedua dari syukur adalah mengutarakannya secara lahir, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rukun yang pertama tadi, bagaimana syukur kita secara hati kita, dalam hati kita. Yang kedua, rukun yang kedua adalah bagaimana syukur kita secara lisan kita, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah zat, satu-satunya zat
yang paling berhak untuk dipuji oleh seluruh makhluknya, oleh seluruh hamba-hambanya. Para santri yang kami banggakan rahimani wa rahimakumullah, satu nikmat yang kecil, satu nikmat di bawah nikmat kemerdekaan, misalnya nikmat makan, nikmat minum, tatkala kita mau memuji Allah setelah mendapatkan nikmat tersebut, Allah akan sangat ridho kepada hambanya tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal akalata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah rela, sesungguhnya Allah ridho jika seorang mendapatkan nikmat makan, bisa makan, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah juga ridho jika seorang hamba mendapatkan nikmat minum, kemudian dia memujinya. Para santri yang kami banggakan rahimani wa rahmakumullah, maka isilah hari-hari kita dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan selalu menyibukkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita ini begitu mudah kita gunakan untuk hal-hal yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita dapati generasi pemuda zaman ini di luar sana masih banyak di antara mereka yang begitu ringan lisan mereka untuk mengucapkan ucapan-ucapan kotor. Contoh saja, ya, satu ucapan kotor. Mohon maaf, saya katakan di sini anjing. Zaman dahulu atau zaman saya dahulu masih kecil ya, kata anjing ini adalah ucapan kotor yang tidak diucapkan kecuali oleh anak-anak orang-orang yang memang buruk akhlaknya. Namun, wallahu a'lam, demi pemerataan kalimat ini sehingga bisa diucapkan oleh semua kalangan, nah, maka dirubahlah dari anjing menjadi anjay, atau dirubahlah dari anjing menjadi anjrit. Tujuannya sama, itu untuk kata-kata kotor. Maka siapa saja, dan mudah-mudahan para santri sekalian, Al-Ukhwah Sukoharjo tidak termasuk orang-orang yang ringan lisannya untuk berkata kotor. Nah, maka siapa saja yang mengucapkan anjrit atau anjing atau anjay, pada hakikatnya dia berbicara kotor. Sama tatkala dia berkata anjrit atau anjay, itu sama tatkala dengan orang yang dia mengatakan anjing, ya. Sama saja, sama-sama berkata kotor. Maka jagalah lisan kita, jagalah lisan kita jangan sampai mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan ini diantara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara rukun-rukun syukur adalah, kata beliau, yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat tersebut kepadanya. Ya. Jadi dengan beramal, ya, dengan memaksimalkan nikmat tersebut dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keluarga Nabi Daud. Dalam Al-Quran Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, bekerjalah, beramallah. Dalam rangka apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata syukur itu tidak hanya sebatas di hati, tidak hanya sebatas di lisan, namun juga harus, ya, diwujudkan dalam melalui anggota badan kita. Ya, dalam bentuk amal, dalam bentuk amaliyah, ya, yang bisa terlihat nyata sebagai bukti kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya.
Sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa dahulu Rasulullah SAW pernah sholat malam. Disebutkan dalam riwayat itu hatta tafattara qadamahu. Hatta tafattara qadamah. Sampai kaki beliau itu, kedua kaki beliau bengkak. Sehingga keadaan ini mengundang tanya dari Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, apakah Anda kenapa ya? Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan hal seperti ini? Salat malam saking lamanya sampai kedua kaki beliau bengkak. Wahai Rasulullah, kenapa Anda masih melakukan yang seperti ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah SAW? Patut kita simak. Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah boleh aku ini berusaha untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Dari jawaban Rasulullah ini, kita bisa lihat bahwa ibadah yang beliau lakukan sampai sedemikian rupa adalah dalam rangka usaha beliau mewujudkan syukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya. Jadi, ringkasnya bahwa syukur itu tidak hanya terbatas di hati, tidak hanya terbatas di lisan, namun juga harus diwujudkan melalui anggota tubuh kita, yaitu dengan memaksimalkannya dalam rangka beribadah kepada Allah, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Dan ini juga disampaikan oleh sebagian para ulama, bahwa hakikat syukur adalah asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu adalah, hakikatnya adalah mentaati zat yang telah memberikan nikmat tersebut. Ya. Yang menjadi pembicaraan kita adalah nikmat kemerdekaan. Maka kita gunakan nikmat tersebut. Ini kesempatan kita. 75 tahun ya, kita merasakan nikmat ini. Ini nikmat yang belum lama kita rasakan jika dibandingkan dengan masa penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia ini. Maka jangan sampai karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut, Allah menggantikannya dengan penjajahan kembali. Wal'iyadzubillah. Maka mari kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah akan melanggengkan nikmat kemerdekaan ini. Sehingga bangsa ini, sehingga negeri ini menjadi negeri yang aman. Negeri yang diturunkan selalu dari Allah barokah-barokahnya. Menjadi bangsa-bangsa yang berkualitas, bangsa yang produktif. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kami pribadi dan juga kepada santri-santri sekalian. Akhiru da'wana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.